Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Puji nama Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Eri Aryani, pada program Living for Christ Indonesia. Puji nama Tuhan, program ini kita akan mengangkat kesaksian daripada para hamba Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan, yang dipakai Tuhan dengan kesaksian pelayanannya yang dahsyat. Saudara, hari ini Living for Christ Indonesia, Anda bertemu dengan seorang hamba Tuhan wanita, Ibu Pendeta Esther Yulianti. Ibu Esther Yulianti tepatnya menggembalakan sebuah gereja di GPSDI. Betul ya Bu ya? Betul. GPSDI Sumpriu, Banyumas, Jawa Tengah. Nah, saudara, kami bersyukur Ibu mau menerima kami untuk berbagi cerita iman kepada kami. Apa kabar Ibu? Shalom Ibu Esther. Shalom. Puji Tuhan, Tetap suka kabarnya baik luar biasa. Tetap sukacita. Amin. Bu, gimana kabar semua keluarga? Puji Tuhan, semuanya sehat Amin. baik dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bu, kami datang ke sini. Kami mau mendengarkan kesaksian Ibu yang tentunya luar biasa bersama dengan Tuhan. Gimana Bu bisa ada di satu desa ini ya, satu daerah untuk melayani Tuhan. Tentunya Ibu Esther ini mengalami banyak proses dan mungkin mukjizat bagaimana mengalami Tuhan sehingga Ibu mempersembahkan hidup Ibu untuk Tuhan, melayani Tuhan dan mencari jiwa-jiwa yang terhilang di tempat ini. Bagi ceritanya dong Bu Esther. Puji Tuhan, sebelumnya salam semuanya. Saya bersyukur sama Tuhan kalau bisa melayani Tuhan bukan suatu kebetulan ya. Kalau asal saya sendiri dari Kabupaten Banjarnegara dan Tuhan panggil saya untuk melayani di lain kabupaten ya. Saya melayani di Kabupaten Banyumas. Memang awalnya tidak ada kerinduan dari saya pribadi untuk menjadi gembala seperti itu. Tetapi kalau untuk hidup melayani Tuhan memang memiliki kerinduan. Tapi waktu saya masih ya usia remaja, yang ada di benak saya mau melayani Tuhan, tetapi bukan menjadi seorang gembala, tetapi saya ingin menjadi istilahnya pekerja gitu. Nanti kalau saya sukses, punya uang banyak, saya akan memberikan istilahnya melayani melalui keuangan seperti itu. Jadi karena awalnya nggak pengen jadi pendeta sama sekali jadi hamba Tuhan, tapi pengen kaya Bu ya. Iya, karena saya melihat Bapak Gembala saya itu sebagai hamba Tuhan, dia di desa untuk makan aja terus terang kayaknya susah gitu loh. Jadi nggak membayangkan kalau nanti jadi pendeta, jadi gembala pasti hidupnya susah seperti itu. Jadi kepinginnya melayani bukan menjadi seorang gembala. Jadi trauma duluan, pengennya jadi orang kaya bisa memberkati gereja awalnya. Tapi kenyataannya gimana Bu? Perjalanan sampai hari ini itu tentunya unik gitu. Tentunya ada sesuatu yang mungkin bisa dibagikan ke kita. Iya, puji Tuhan ternyata Tuhan panggil saya itu berbeda Ibu. Jadi saya dikasih sama Tuhan suami seorang gembala. Dan pelayanan itu awalnya saya masih berpikir gitu kan, aduh kalau melayani Tuhan nanti seperti apa gitu kan, belum pernah membayangkan gitu kan. Tapi puji Tuhan dengan berjalannya waktu, Tuhan bawa saya dari Kabupaten Banjarnegara ke Kabupaten Banyumas. Nah di situ Tuhan percayakan untuk saya melayani di sebuah gereja. Pada saat awal saya datang tahun 96 itu, gereja itu dalam kondisi yang kurang baik. Gerejanya mau roboh, jemaatnya juga cuma beberapa orang gitu. Tetapi dari situlah Tuhan panggil saya merasa hati saya jadi tertarik gitu. Ada tantangan tersendiri walaupun awalnya sudah diberitahu kalau melayani di situ itu istilahnya susah, banyak tantangan gitu kan. Tetapi justru saya katakan sama suami saya, udahlah Pak, kayaknya Tuhan panggil saya untuk melayani di sini, dan saya katakan sama Tuhan, Tuhan saya siap kemana Tuhan utus gitu kan. Luar biasa. Sekarang gimana Bu? Berapa kakak yang ada di gereja yang sekarang yang saya layani 7 kakak. Jadi kalau ibadah itu sekitar 10 orang. Karena puji Tuhan banyak juga yang saya layani ini juga single parent seperti saya gitu kan. Oh iya. Dan apakah mereka backgroundnya
lingkungan sekitar itu memang Kristen? Oh tidak Bu, justru lingkungan tempat saya itu Kristennya nggak banyak. Tetangga kanan kiri saya mereka haji, pemimpin masjid, imam masjid seperti itu. Tapi puji Tuhan awal masuk memang ada banyak apa ya istilahnya kayak rintangan gitu kan. Apa yang Ibu alami? Waktu baru saya masuk situ, jadi lingkungan itu kayak kurang menyambut kedatangan, apalagi saya orang waktu itu ya mungkin boleh dibilang usia muda Bu, masih 23 tahun saya masuk situ dengan 2 orang anak dan mereka kayaknya kurang menerima gitu loh. Tetapi puji Tuhan dengan berjalannya waktu dan kita berusaha untuk masuk untuk bisa menjadi berkat bagi mereka, puji Tuhan sudah diterima dengan baik sama lingkungan. Luar biasa. Justru ya gereja itu betul-betul harus menjadi berkat dan berdampak buat lingkungan sehingga diterima sebenarnya ya. Awalnya tuh dari kita dulu harusnya. Iya, Begitu jadi ya. iya betul Bu. Jadi apapun keadaan kita pada saat kita ditolak, yang penting kita tetap memiliki kasih. Tunjukkan bahwa kita ini istilahnya anak-anak Tuhan, kita nggak punya kebencian, kita nggak punya dendam, kita nggak punya apa istilahnya hal-hal yang yang menilai mereka buruk seperti itu, tapi kita tetap mengucap syukur sama Tuhan dan kita yakin pada saat kita tetap memberikan yang terbaik, pasti mereka juga akan memberikan juga yang terbaik untuk kita. Jadi apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Nah, ini luar biasa ya. Jadi berkat, berdampak sehingga kita diterima di lingkungan, tidak diusir, tidak diusik ya. Nah, tadi Ibu Pendeta bilang nggak pengen jadi pendeta karena pendeta itu ya hidupnya miskin ya kan, mau makan aja susah yang Ibu boleh lihat. Sekarang apakah betul setelah Ibu jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, apakah betul Tuhan itu tidak memelihara atau bagaimana coba? Justru yang terjadi luar biasa, saya bersyukur sama Tuhan ya, puji Tuhan. Saya dikaruniai 7 orang anak, ya sekarang ada 6 gitu. Dan puji Tuhan mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang besar dan ada yang ambil pelayanan juga gitu kan. Jadi saya bersyukur. Itu anak rohani ya? Enggak, anak kandung. Anak kandung 7? Iya. Wow, luar biasa. Yang masih ada 6 ya, 1 udah berpulang duluan gitu kan. Ya, udah sama Tuhan Yesus. Udah sama. Wah, Ibu luar biasa dengan anak 6. Gimana kebutuhannya, pelayanan, kebutuhan sehari-hari? Gimana mencukupinya? Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan puji Tuhan dari gereja kita kan dari sinode kita memang mandiri gitu kan. Jadi saya sambil jualan Bu. Jadi selain melayani saya jualan ya, dan pernah bikin jajan, terus jualan telur asin pernah. Sekarang saya jualan rengginang. Jadi kalau nggak ada pelayanan saya bikin rengginang sendiri. Nanti saya jual. Kadang ada pertemuan hamba-hamba Tuhan saya bawa. Jadi sambil kita tetap datang kepada Tuhan tetapi tanpa mengganggu ibadah kita ya. Kalau datang ke pertemuan ada yang pesan sekalian saya bawa. Wow, gitu. Dan itu bisa untuk menopang pelayanan saya. Iya, dan kelihatannya usahanya kecil ya, tapi kebutuhan terpenuhi ya. Itulah ya Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Wow, ternyata Ibu nggak kapok nih jadi pendeta. Enggak. Haleluya. Justru saya bersyukur sekarang, saya mengucap syukur sama Tuhan. Ternyata Tuhan itu memanggil, memilih saya gitu loh. Berarti saya ini orang yang dipilih Tuhan, orang yang istimewa tentunya di hadapan Tuhan, karena melayani Tuhan itu tidak semua orang, tetapi benar-benar yang dipilih sama Tuhan, dipilih ya, bukan cuma dipanggil tapi benar-benar dipilih gitu. Wow, dahsyat sekali kesaksian Ibu. Jadi Ibu sekarang tidak lagi trauma menjadi hamba Tuhan, malahan segala kebutuhan Ibu dengan anak yang ya lumayan banyak, tapi semuanya terpenuhi, segala kebutuhan keluarga, kebutuhan segala sesuatunya, dan Ibu sekarang ini mungkin bisa berkata ya bahwa Tuhan itu dahsyat. Luar Tuhan biasa. Yesus Kristus kita itu Tuhan yang hidup dan yang memilih. Yang justru yang takut malah Tuhan panggil, Tuhan pilih untuk melakukan tugas Tuhan. Wah, ini yang kesaksian yang luar biasa yang Ibu bisa bagikan ke kita ya. Dan saya percaya bahwa pemirsa yang mendengarkan kesaksian pada hari ini pasti sangat diberkati. Wow, Bu, saya mau tanya lagi.
kerinduan yang terdalam Ibu yang saat ini yang Ibu rindukan gitu ya, Ibu inginkan yang belum tercapai. Jadi sekarang ini Ibu menggembalakan sendiri atau anak-anak yang sudah membantu? Saya sendiri sejak 3 tahun yang lalu suami saya berpulang dulu ke rumah Bapa di surga. Saya sendiri, anak-anak kebetulan sudah ada yang menikah 2 dan mereka di luar kota. Jadi Sudah punya cucu? Sudah punya cucu 2. Wow, masih muda tapi udah punya cucu. Ini Bu Pendeta luar biasa. Kerinduannya apa Bu? Anak-anak sudah jadi, sudah menikah ya, keluarga sudah tidak ada masalah. Pelayanan juga oke, jemaat? Puji Tuhan ya, yang nikah 2 jadi masih 4, yang 1 masih sekolah. Masih kuliah. Dan puji Tuhan jemaat juga luar biasa. Saya bersyukur sama Tuhan walaupun mungkin jumlahnya bisa dihitung pakai jari, tetapi Tuhan percayakan jemaat-jemaat yang baik, yang luar biasa. Dan saya bersyukur ya, seberapapun yang Tuhan berikan saya tetap akan melayani. Iya, yang Tuhan sudah titipkan ya, itu domba-domba dari Tuhan, itu jiwa-jiwa yang perlu dipelihara ya Bu. Apa kerinduannya Ibu ke depannya? Saya rindu supaya ada pertambahan jiwa-jiwa. Amin. Tuhan lebih pakai supaya kehidupan saya, kesaksian kehidupan saya itu boleh menjadi berkat. Yes. Ya, sehingga nama Tuhan Yesus yang diagungkan, dimuliakan, bahwa Yesus yang kita sembah itu benar-benar Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Amin. Itu saja kerinduan jiwa Bu? Ya, kalau secara pribadi saya punya impian dulu sama suami saya. Saya rindu pernah istilahnya berbincang-bincang gitu, nanti kalau kita sudah anak-anak sudah sendiri, pengen punya rumah walaupun istilahnya tanah 10 upin, yang penting ada rumah, nanti kita bisa hidup bersama gitu, menikmati masa tua sambil melayani Tuhan, sambil menjadi pendoa, khususnya seperti itu. Dan tapi Tuhan berkehendak lain ya, suami udah berpulang duluan, tetapi saya tetap bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup saya atas izin Tuhan dan semuanya mendatangkan kebaikan. Amin. Ya, jadi itu kerinduan saya untuk istilahnya pribadi saya seperti itu, selain jiwa-jiwa gitu. Amin. Wow, dahsyat. Kerinduan terutama jiwa ya. Kemudian Ibu punya impian di masa tua tetap melayani Tuhan dan Amin. Punya ya pun rumahnya kecil atau sedang untuk kita nikmati di masa tua ya. Iya. Percaya Bu Pendeta, Tuhan pasti mendengarkan doa Ibu. Amin. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan kita Maha Kaya. Amin. Amin, pasti Sesuai kehendak Tuhan terjadi. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Esther yang sudah berbagi kesaksian yang luar biasa. Biar Tuhan memberkati pelayanan Ibu, keluarga Ibu, rumah tangga, dan semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Tetap semangat Bu. Amin. Semangat. Shalom. Shalom. Pemirsa Living for Christ Indonesia, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Ibu Pendeta Esther Yulianti. Dan hari ini saudara boleh melihat ada rekening bank dari hambanya ini. Saudara rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, rindu untuk mendukung hamba-hamba Tuhan. Inilah cara kita menggenapi hukum Kristus untuk saling menopang, saling menolong. Nah saudara, kalau saudara digerakin oleh Tuhan untuk memberkati pelayanan hambanya ini, saudara boleh mentransfer persembahan kasih saudara di rekening yang saudara boleh baca. Dan percayalah, apapun yang saudara berikan untuk memperluas kerajaan Allah, Tuhan akan memperhitungkannya. Dan tetap semangat, tetap sukacita. Living for Christ Indonesia akan kembali dengan episode selanjutnya bersama dengan para hamba Tuhan dengan kesaksian yang luar biasa. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.